Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, pertama kali tentu kita mengucapkan syukur atas rahmat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian usia sehingga kita bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini, di mana kita sudah memasuki bulan Ramadan pada tahap-tahap akhir saatnya, pada momentum yang sering kita menyebut dengan nuzul Quran. Pada saatnya bahwa nuzul Quran adalah peristiwa bersejarah yang peristiwanya tentu sudah tidak akan berulang lagi, tetapi peringatannya pada setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita peringati, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sehingga pada bulan-bulan Ramadan saat memasuki paruh terakhir bulan Ramadan, semestinya semangat kita untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan mestinya kita tidak melemah, tapi justru semakin semangat. Meskipun Ramadan ini kita masih dibersamai kondisi pandemi yang belum berakhir. Sudah lebih dari 1 tahun kita hidup dalam kondisi pandemi, sehingga satu sisi kita harus memanfaatkan momentum Ramadan, bulan ibadah, harus kita perlakukan untuk memperbanyak ibadah. Di sisi lain kita tetap harus dituntut memenuhi protokol kesehatan agar kesehatan kita lebih terjamin. Untuk itu, pada momentum nuzul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran yang kita saat ini tinggal peringatannya, kita ambil hikmahnya untuk menyemangati kita sekalian, terutama dalam menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan sesuai dengan firman Allah bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Firman Allah seluruhnya kita mungkin hafal dengan ayat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Sedangkan pada ayat selanjutnya Allah memberikan penjelasan bahwa keutamaan Lailatul Qadar melampaui 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ada suatu pertanyaan besar mungkin dalam benak hati kita sekalian, antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jelas dalam firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Berarti nuzulul Quran itu pada Lailatul Qadar. Pertanyaan yang muncul di benak kita tentu, kenapa Lailatul Qadar tidak jelas tanggalnya, sementara nuzul Quran diperingati setiap kali datang bulan Ramadan pada tanggal 17. Ini yang mungkin perlu penjelasan, perlu pemahaman di antara kita sekalian, bahwa nuzul Quran adalah peristiwa sejarah yang tidak berulang, tetapi Lailatul Qadar akan terus berulang dan terjadi pada setiap bulan Ramadan. Cuman pada saat itu Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali, yang disebut nuzul Quran, itu tepat pada Lailatul Qadar. Sehingga Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kemudian tidak bisa disimpulkan bahwa setiap nuzul Quran berarti pasti Lailatul Qadar. Sekali lagi kami mengharapkan pada bulan Ramadan tahun ini kita tetap
memenuhi protokol kesehatan agar lebih terjamin kesehatan kita dan kita menunaikan ibadah dengan tenang, dengan memperbanyak peribadatan seperti ibadah yang sifatnya sosial. Kita berderma, memberikan sedekah, berbuka puasa, terutama kita persiapkan juga barangkali kita memperhitungkan nisab kita yang sudah mencapai, yang sudah terlampaui, kemudian kita sisihkan untuk menunaikan zakatnya yang besarannya tidak besar, hanya 2,5%, akan sangat tepat kalau kita tunaikan itu pada saat-saat di bulan Ramadan semacam ini. Karena Allah melipat gandakan pahala yang akan kita terima. Untuk itu, di samping ibadah sosial semacam kita memberikan buka bersama, bersedekah, dan lain sebagainya, juga ada ibadah wajib yang bersifat juga memiliki nuansa sosial semacam penunaian zakat mal kita. Kita tunaikan pada saat-saat bulan Ramadan memasuki paruh kedua atau justru nanti tepatnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, saatnya kita memperingati nuzul Quran sekaligus kita berharap waktu itu akan terjadi Lailatul Qadar. Jelas firman Allah tidak perlu diinterpretasikan kembali 1000 bulan tidak melampaui atau ibadah kita lebih bagus, lebih utama daripada ibadah kita 1000 bulan. Jumlah yang sangat fantastis, mungkin kita tidak sanggup menghitungnya. Untuk itu saat-saat semacam ini mestinya memicu dan memacu kita untuk tetap beristiqomah dalam menunaikan ibadah, terutama ibadah mahdhah semacam sholat tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Di samping juga tetap kita tunaikan ibadah-ibadah sosial. Tapi kondisi masyarakat kita maklum, justru di saat-saat Allah melipatkan pahala yang sedemikian banyak, tetapi kondisi masyarakat kita semangatnya semakin melemah. Antara lain kita lihat di banyak tempat ketika kita menunaikan sholat tarawih, secara umum jamaahnya sudah semakin berkurang dan jauh dibandingkan pada awal-awal Ramadan. Inilah saudara sekalian, bahwa hikmah di antara kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar pada saat akhir bulan Ramadan, karena sesungguhnya agar kita tetap semangat untuk menunaikan ibadah secara istiqomah, agar kita bisa mencapai anugerah Allah yang dilimpahkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sekaligus sebagai nuzul Quran pada saat Nabi waktu itu, menyemangati kita juga untuk semakin memperbanyak, paling tidak kita membaca Al-Quran dengan bertadarus di bulan-bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini. Apalagi kita kalau mau memperdalam isi kandungan Al-Quran itu sendiri, tentu Allah juga akan memberikan pahala tersendiri di balik kita mempelajari. Di satu sisi kita mendapatkan ilmu pengetahuan, di sisi lain merupakan ritual ibadah yang Allah melipat gandakan pahalanya sampai melebihi 1000 bulan. Sekali lagi, semoga Allah mengkaruniakan kesehatan pada kita sekalian, umur panjang, dapat menunaikan segala macam peribadatan, tetap dengan mempertimbangkan dan menunaikan protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, berjuang, bertakwa.